Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Para viewer dari Mentor Keuangan dan juga channel YouTube Gudang Emas dan Perak. Kali ini kembali edisi spesial ya. Jadi akan tayang di dua channel YouTube karena ini sama-sama terkait dengan perak dan juga mengenai perencanaan keuangan untuk pribadi tentunya ya. Nah, judul video kali ini adalah kejadian kelima dalam 50 tahun terakhir ya. Ini karena sebelumnya saya udah coba lihat di grafik ya. Ini yang kurang lebih ya, kalau mau dibilang 6 kali boleh, tapi secara garis besar ini adalah yang kelima kali dalam 50 tahun terakhir. Jadi ini luar biasa. Gold silver ratio kembali ke 90-an ya. Ini di salah satu video saya dia sudah sempat saya bahas juga, kalau gold silver ratio menyentuh angka 80 itu makanya kita mungkin akan banyak menyerok silver ya. Ini kalau istilah teman-teman di komunitas silver atau emas gitu ya, serok guys, serok. Nah, ini lebih dari 80 bahkan sampai ke 90-an. So kita coba lihat ya. Jadi di video yang sebelumnya ya, saya sempat membahas mengenai kapan waktunya membeli emas dan perak. Jadi sekilas mengenai gold silver ratio. Jadi ada beberapa pertimbangan kapan kita membeli emas dan perak, yaitu pada saat kita membutuhkan, dan juga salah satunya kita bisa melihat dari gold silver ratio. Kalau sudah menyentuh angka tertentu, maka kita bisa membeli dalam hal ini perak dalam jumlah yang lebih besar proporsinya ya. Bukan berarti lalu emas tidak dibeli juga, tetap dibeli, tapi kita berbicara mengenai proporsi pembelian emas dan perak khususnya untuk memenuhi kebutuhan tujuan keuangan teman-teman. Nah, kalau kita ulangi sedikit sebentar ya, apa sih sebenarnya gold silver ratio ini buat teman-teman yang baru join ya di channel YouTube Mentor Keuangan atau Gudang Emas dan Perak. Jadi gold silver ratio itu adalah sebenarnya ini teman-teman ya. Kita pakai laser pointer. Nah, gold silver ratio ini mengukur jadi jumlah ounce silver yang dibutuhkan untuk membeli 1 ounce gold ya. Dengan mengukur perubahan di gold silver ratio ya dari waktu ke waktu, para investor ini berharap bisa mengestimasi ya valuasi relatif dari dua logam mulia ini. Jadi kalau dikatakan gold silver ratio itu misalnya 80 atau 90, maka secara relatif harga silver itu under value dibandingkan dengan harga emas ya. Ini kurang lebih definisi yang sama. Jadi intinya adalah apa sih gold silver ratio itu? Kalau angkanya 80 artinya dibutuhkan 80 ounce perak untuk membeli 1 ounce emas ya. Jadi ini adalah perbandingan antara harga emas dan perak. So, jadi dari tahun berapa nih ya? Ini yang data dari Sunshine Profits ya. Jadi dari 323 tahun sebelum Masehi. Jadi kurang lebih 2000, sekarang tahun 2022, berarti kurang lebih 2300 tahun yang lalu ya. Rasionya adalah 12,5:1. Pada zaman Kekaisaran Romawi 12:1. Akhir abad 19 15:1. 80, 91 dan sampai 2012 bisa kita lihat ya, mulai dari 17:1, 100:1, 51:1, 45:1, sampai 55:1 di tahun 2012. Dan di tahun 2022 ini 10 tahun kemudian sudah menyentuh di angka 90 lagi, hampir sama di tahun 1991 ya. Oh ya, kalau di zaman Nabi itu tahun Hijriyah mungkin rasionya adalah 10:1, sebagai informasi aja ya. Nah, oke, kita akan melihat ke grafiknya ya. Nah, ini teman-teman saya sudah ambilkan grafik dari gold price ya, dari goldprice.com. Teman-teman bisa cek juga di situ langsung. Hari ini pada saat video ini dibuat adalah pada tanggal 24 Juli teman-teman ya.
Jadi tanggal 22 Juli marketnya close, itu ditutup pada saat gold silver rasionya menyentuh angka 93 ya. Sekarang kita coba lihat dulu di angka rasio 80 ya, karena ini di video saya yang sebelumnya saya mengatakan bahwa sebenarnya bukan saya mengatakan sih, saya hanya menyampaikan ulang dari Mike Maloney ya, yang mengatakan bahwa kalau gold silver ratio sudah menyentuh 80, mungkin dia akan banyak melakukan pembelian silver ya pada saat dia berinvestasi. Oke, 80 itu terjadi di tahun ini nih, 90 ya. Kemudian 94, kalau kita hitung 1, 2, 3, ini mungkin hitung juga 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali ya. Dalam 5 tahun mungkin terjadi 10 kali angka gold silver ratio ada di kisaran angka 80. Nah, kalau di 90, nah ini di 93 nih ya, yang sekarang di garis warna hijau. 90 ini saya sudah kasih flag ya. Ini di Januari 91 satu kali. Desember 92, ini berarti berselang 2 tahun 2 kali. Lalu di sekitar Juni 19 3 kali. Juli 2020 4 kali. Lalu saat ini di bulan Juli tahun 2022. Jadi 5 kali. Artinya ini adalah kondisi yang sangat jarang terjadi teman-teman ya. Yang lebih dari 90 kapan ya? Ini seperti di sini. Ini sempat menyentuh angka 105 di tahun 91. Bahkan puncaknya ini sempat di 125 pada tahun 2020. Wah, ini kalau saya tahu ilmu mengenai gold silver ratio ini, mungkin pada saat ini langsung beli cukup banyak ya silvernya ya. Tapi karena baru tahunya belakangan ya nggak apa-apa lah. Belum terlambat juga teman-teman ya, apalagi di tengah kondisi inflasi yang terjadi di US ya sana, dan juga kondisi stagflasi yang dikhawatirkan akan terjadi. Jadi kondisi ekonomi tidak meningkat tapi terjadi inflasi yang sangat tinggi. Mudah-mudahan sih nggak terjadi ya, tapi ya sepertinya banyak para ekonom yang mengatakan akan ini awal dari terjadinya resesi. Ya, kita lihat saja, kita bersiap-siap dengan kondisi kemampuan keuangan yang bisa kita upayakan, dan tentunya ya kita pegang emas dan perak. Oke, kita kembali ke slide. Baik, kita lanjut. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan ya. Jadi kalau kata Mike Maloney, kalau gold silver ratio ini lebih dari 80, dia hanya akan buy silver only. Antara 80 sampai 55, proporsinya silver 70%, 30% gold. Lalu kurang dari 50, dia hanya akan beli emas. Nah, kalau 80 saja hanya membeli silver, apalagi kalau 90, wah udah tentu mungkin dia kalau di sini mungkin masih ada 10% gold gitu ya, mungkin 100% udah masuk ke silver. Oke, show the silver. Nah, ini sebagai gambaran teman-teman ya. Kalau gold silver ratio itu bisa sampai 90, itu jadi seperti apa sih? Jadi perbandingan antara nilai yang bisa dibeli, mungkin satu nilai rupiah tertentu untuk membeli silver dapat berapa banyak, dan kalau membeli emas dapat berapa banyak. Oke, nah di depan saya sudah ada tumpukan perak dan emas ya di sini. Di sini ada peraknya Antam ya. Dan kemudian di sini ada emas public gold. Nah, jadi sebagai gambaran teman-teman ya, kalau untuk gold silver ratio, jadi misalnya untuk gampangan deh ya, misalnya harga perak ini satu bar yang 250 gram ini sekitar 3,5 juta rupiah ya, sekitar 3,5 juta rupiah per 250 gram. Jadi kalau ada 4
di sini ya, ini 1 kilo berarti 14 juta rupiah sekitar ini ya. Ini mantap guys. Jadi kalau kalian megang logam mulia yang udah beratnya kiloan ya, itu rasanya wah kayak berasa gimana gitu. Nih, ini 1, 2, 3, 4. Ini 14 juta rupiah. Nah, jadi 1 kilo perak ini ternyata nilainya hanya sebanding dengan ini guys. Ya. Jadi makanya kalau sampai gold silver ratio itu 90 ya banding 1, ini harganya makanya sangat relatif undervalue ya. Kalau banyak orang mengatakan relatif undervalue, kalau saya mengatakan wah ini udah benar-benar undervalue ini. Udah kapan lagi Anda punya kesempatan membeli perak terutama ya, karena ini yang sedang undervalue. Walaupun dikatakan bahwa emas juga pun nilainya saat ini sedang undervalue juga, karena dengan kondisi inflasi yang terjadi seperti sekarang, harga minyak yang naik, tapi yang kita lihat di kenyataan di pasar sekarang harga emas itu justru turun ya. Nah, ini buat teman-teman yang punya amunisi cukup banyak atau ada berlebih ya, tergantung kondisi keuangan tentunya. Ini kesempatan buat teman-teman untuk mengakumulasi logam mulia ini, baik emas maupun perak. Ya, jadi asumsi saja misalnya tadi berapa ini 14 juta rupiah ya. Harga emas 1 gram taruhlah 900.000 rupiah atau taruhlah 1 juta rupiah per gram. Jadi ini harganya 10 juta. Dan ini ada dinar ya, dinar public gold. Taruhlah harganya 4 juta rupiah. Jadi ini 14 juta. Jadi ini 1 kilo sama dengan ini yang hanya 14 gram. So, ya semua tergantung kepada keputusan teman-teman ya. Sekali lagi, ini bukan merupakan sebuah saran pengambilan keputusan ataupun investasi. Teman-teman harus berhitung, sesuaikan dengan tujuan keuangan serta kemampuan keuangannya juga ya. By the way, ini emas yang cantik ya. Public Gold sekarang sudah punya pabrik sendiri di Indonesia guys. Ya, ini fresh from the oven ini. Ya, dinarnya juga cakep banget ya. Oke, buat kalian yang pengen punya emas public gold, silakan langsung kontak. Oke, jadi udah ini ya, udah kebayangkan teman-teman ya, betapa dia si perak ini sedang undervalue dibandingkan dengan emas ya. Walaupun si emasnya juga udah harganya turun, udah dibilang undervalue juga, apalagi ini lagi dibilang lebih-lebih lagi undervalue-nya ya, gitu. Ini kesempatan banget ya buat yang bisa kesempatan beli perak antam atau perak lainnya, lokal-lokal juga banyak sih. Ada kayak ini saya punya juga nih, bullion spot ya, edisi Jakarta ya. Di salah satu video saya juga udah ada nih di gudang emas dan perak, bullion spot. Nanti dia mau ngeluarin edisi yang baru lagi nih, Sumatera Barat kalau nggak salah, setelah Jakarta. Oke, lalu ya what should I do? Ya ini tadi udah sedikit kita bahas ya. Tenang aja, stay calm, karena dengan melihat kondisi emas harganya turun, perak lagi turun, gold silver ratio lagi 90-an, lalu gimana? Wah, buru-buru beli emas, beli perak gitu ya. Ya stay calm ya, jangan ikut-ikutan. Sekali lagi jangan ikut-ikutan, apalagi ikut-ikutan kata-kata saya. Nanti kalau harganya tambah turun lagi atau terjadi sesuatu dengan keuangan Anda, nanti saya yang disalahin. Jadi disclaimer ya, ini bukan sebuah saran keuangan. Teman-teman harus tetap tenang, cek kondisi keuangannya ya. Sesuaikan ya, kalau teman-teman pun pengen membeli emas dan perak, sesuaikan pembeliannya dengan tujuan keuangan. Nah, di sini mentor keuangan berpesan tetap kepada tujuan teman-teman ya. Kalau pembelian emas dan perak ini tidak sesuai ya sebagai instrumen untuk memenuhi tujuan keuangan teman-teman, ya tidak usah dibeli ya. Kalau sesuai, dilihat kebutuhannya berapa. Apakah perlu sampai 1 kilo perak seperti tadi ya, ataukah cukup
500 gram perak ataukah cukup dengan 200 gram emas ya. Sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Dan terakhir adalah kemampuan teman-teman. Kalau belum bisa beli langsung 100 gram emas ya secara perlahan-lahan ya, dicicil sedikit-sedikit, insya Allah pasti bisa terpenuhi. Atau dengan menggunakan perak juga boleh, silakan penuhi sedikit-sedikit, insya Allah terpenuhi ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah menonton video ini ya. Ini sudah sekitar 2 bulan saya nggak bikin video nih. Ini jadi pertama kali lagi bikin video untuk mentor keuangan dan gudang emas dan perak. Jangan lupa follow, like, subscribe ya. Bunyikan lonceng dan juga follow IG-nya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.